di bulan Juni itu tiba-tiba kita waktu survei dapat ada 10 kali lipat peningkatan jumlah pesepeda. Sebagian besar mereka mau sebetulnya, ada kemauan untuk menggunakan sepeda untuk keperluan sehari-hari. Masalahnya adalah mereka takut berada di jalan berbaur dengan pengguna kendaraan bermotor yang kita tahu bagaimana Chat, kan ada nih semangatnya kita chat gitu, tapi nggak ada intervensi yang lain, itu nggak proper itu. Meskipun chat itu nggak proper ya? Tapi kita lihat konteksnya. Okay. Balik lagi, kalau misalnya tadi memang ruangnya... Karena dulu Belanda juga nggak seperti sekarang. Jadi artinya ada yang bisa dikerjakan, dan dikerjakan itu seperti yang dibilang Anggi tadi sebetulnya. Ada organisasi yang punya perhatian, pemerintah yang mau diajak dialog. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast dari Greenpeace Indonesia, di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap secara ringan. Halo Sobat Lingkungan, apa kabar? Selamat datang lagi di podcast Ngobrol Lingkungan. Kali ini bersama saya, Farid Mardianto, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang jalur sepeda proper. Apa cuma di Jakarta? Nah, untuk ngobrolin tentang jalur sepeda yang proper dan juga tentang kota-kota lain gitu ya, saya kedatangan ada Kak Anggi. Halo. Dari ITDP Indonesia. Kak Anggi apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Farid. Sehat ya? Anggi ini dari ITDP ya? Betul. Mungkin ada orang-orang yang masih belum kenal dengan ITDP. Apa sih sebenarnya ITDP Indonesia itu? Oke, jadi kalau untuk Sobat Lingkungan, informasi ITDP itu kepanjangannya adalah Institute for Transportation and Development Policy. Kita itu adalah NGO atau lembaga nirlaba non-profit gitu ya, non-pemerintahan juga, yang memang fokusnya untuk transportasi berkelanjutan. Oke, termasuk juga salah satunya adalah si jalur sepeda ini Betul. ya? Oke, baiklah. Bukan hanya Kak Anggi aja, kita juga kedatangan Om Pur nih. Om Pur, apa kabar? Sehat, Om Pur? Alhamdulillah sehat. Halo ya? Semuanya, Sobat Lingkungan. Om Pur ini dari Bike to Work Indonesia. Kalau Bike to Work kayaknya semuanya udah pada tahu lah ya. Tapi kalau Om Pur mau memperkenalkan diri, silakan Om Pur. Baik ya, saya Purwanto Setiadi. Saya di Bike to Work Indonesia sebagai urusan informasi dan komunikasi lah gitu. Informasi dan komunikasi. Dan Bike to Work Indonesia itu organisasi yang berupa sebetulnya gerakan. Tujuannya adalah mengajak semakin banyak orang untuk mau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dan mobilitas sehari-hari gitu. Bukan hanya untuk tempat kerja, tapi juga untuk keperluan-keperluan lain gitu. Oke, baiklah. Nah, ini kita ngomongin tentang jalur sepeda nih ya, karena harus diakui lah ya, karena pandemi ini dari 2020, 2021 sekarang udah 2 tahun ya, kayaknya semakin banyak, ngerasa nggak sih semakin banyak yang naik sepeda terutama di Jakarta nih ya, ngerasa nggak Anggi atau Om Pur? Aku pribadi kerasa sih, karena kebetulan sebenarnya nih Mas Farid, kalau tadinya kita tuh kan kalau ngomongin tentang sepeda, jalur sepeda kan pergerakannya sudah lama ya, dari Bike to Work juga sudah 15 tahun lebih gitu. Nah, dari ITDP Mas kemarin tuh menariknya, tiba-tiba dari yang kita beberapa orang, puluhan orang gitu, tiba-tiba di tahun 2020 di bulan Juni itu tiba-tiba kita waktu survei dapat ada 10 kali lipat peningkatan jumlah pesepeda. Wow. Jadi kayak wah banget gitu. Dan kerasa juga. Itu memang dihitung langsung di jalanan? Dihitung langsung di jalanan. Berarti beneran dihitungin satu-satu Bener, gitu ya? kita ngitungin gitu. Jadi waktu Juni 2020, teman-teman ITDP tuh kita melihat kan, maksudnya biasanya pesepeda tuh selalu ada gitu. Kita nggak ngedismiss di ruang jalan tuh pasti ada pesepeda. Cuma mungkin tidak signifikan, nggak terlalu kelihatan mata, atau mungkin orang nggak notice gitu sebelum ada pandemi atau yang perubahan begitu masif orang jadi naik sepeda. Tapi ketika pandemi dari bulan ke bulan, di Maret ya kan kita mulai kerasa impact pandemi di 2020, mulai kelihatan mata gitu signifikan peningkatannya. Akhirnya kita mau coba hitung gitu, karena sebelumnya di 2019 kita juga sempat hitung dan ada peningkatan di 2020 bulan Juni itu jadi 10 kali lipat. 10 kali lipat mah berarti kalau yang tadinya cuma 100 jadi tiba-tiba ada 1000. Iya, betul. Oke, kalau Om Pur sendiri secara dari komunitas Bike to Work Indonesia itu sendiri juga meningkatkah jumlahnya atau gimana? Ngerasa nggak? Oh, kalau di mereka yang terlibat dalam kegiatan Bike to Work Indonesia tidak terlalu terlihat ya. Tapi di komunitas-komunitas sepeda yang lain yang kegiatannya mungkin lebih banyak ke fun ride, kemudian olahraga, rekreasi, itu bertambah sih. Kalau sehari-hari kita biasa bersepeda ya, itu kita akan melihat perubahannya ketika
semakin banyak gitu yang betul. barengan gitu. Terutama di akhir pekan. Saya setiap akhir pekan itu selalu menjumpai orang-orang, kira-kira menurut saya orang-orang baru yang ya dari bagaimana mereka bersepeda bersama-sama atau sendirian. Saya tidak biasa melihat mereka pada hari-hari sebelum waktu itu karena Juni kali ya. Kecirian gitu ya, Om Pur ya, yang biasa kenal gitu kan, walaupun mungkin nggak kenal nama, cuma kayak tahu tampilan sepedanya gitu ya. Betul. Dan menurut saya dan menurut kami di Bike to Work Indonesia sebetulnya ini bagus ya. Bagus, artinya orang mula-mula bisa diajak untuk berpikir bahwa sepeda sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, masalahnya ketika itu sebetulnya kami sih sudah memperkirakan ini toh nanti akan berkurang lagi, walaupun mungkin tidak kembali ke angka yang sebelum pandemi ya. Dan sekarang sih masih banyak yang bersepeda. Tapi kalau kita melihat di pasar penjualan sepeda itu sekarang sih sudah normal lah. Dulu kan sempat sampai langka yang dicari, kemudian harganya melangit gitu kan. Nah sekarang sih sudah lebih mudah lah kita mencari sepeda. Dan orang yang bersepeda masih banyak juga. Masih banyak. Terutama kalau kita mau lihat sih ya pada umumnya sih di Tamrin ya. Tamrin Sudirman itu masih jauh lebih ramai daripada sebelumnya. Oke. Itu. Nah, memang ini seperti ada tren nih ya di masa pandemi ini. Akhirnya masyarakat tuh sudah mulai sadar kalau misalnya menggunakan sepeda itu, soalnya banyak alasannya. Yang pertama lebih hemat, ya kan? Karena kita tinggal goes aja kan, nggak perlu pakai bensin, ya kan? Goes kaki, lebih sehat juga dan lebih hijau tentunya dengan sepeda itu. Tapi penambahan jumlah pesepeda yang tadi kata Kak Anggi sampai 10 kali lipat, kalau misalnya tidak diiringi dengan fasilitas jalur sepeda yang terproteksi, itu kayaknya kayak percuma ya. Nantinya orang akhirnya, kalau aku ngelihatnya jadinya orang akan wah kayak sekali 2 kali bersepeda terus nanti ternyata nggak aman nggak nyaman ya. Akhirnya orang kan malas lagi dong untuk naik sepeda gitu ya. Nah kalau misalnya di Jakarta kayaknya beberapa tahun terakhir ini ya udah ada beberapa penambahan jalur-jalur sepeda ya, yang proper gitu, yang terproteksi gitu. Contohnya yang kita ngeliat banget tuh yang udah ada pembatasnya itu di Sudirman gitu kan. Tapi seperti apa kira-kira fasilitas penunjangnya, dan juga nanti kita akan ngobrol tentang kota-kota lainnya nih, karena Indonesia bukan hanya kota Jakarta ya, kota-kota lainnya juga, dan penambahan jumlah pesepeda juga diyakini ada juga di kota-kota lainnya. Nah tapi sebelum kita masuk ke sana nih, seberapa penting sih jalur sepeda proper itu ataupun yang terproteksi itu? Sebenarnya penting banget Mas. Tapi gini, kalau kita ngomongin kenapa penting sih, kalau ngomongin penting pasti penting gitu. Cuma kenapa penting? Perspektifnya adalah, jadi kalau pesepeda itu tuh beragam. Sama seperti kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu pejalan kaki. Orangnya tuh tipikalnya beragam, personanya tuh macam-macam. Pesepeda juga sama. Ada pesepeda yang memang sudah dari dahulu memang bersepeda sudah rutin, artinya memiliki tingkat keandalan yang lebih baik, lebih dapat mengamati situasi dan sebagainya. Tapi melihat tren yang belakangan ini, tentunya banyak juga yang menggunakan sepeda dengan tingkat abilitas yang beragam, termasuk yang pemula, baru belajar sepeda, mungkin tidak terlalu awas dengan kondisi sekitar, atau tantangannya di sekitar kita, mereka belum terbiasa. Kalau misalnya kita kayak misalnya bersepeda sudah biasa, berdampingan dengan kendaraan, somehow kita tahu gimana harus berhadapan atau gimana gimana sih supaya kita tetap selamat gitu, meskipun ruangnya berbagi nih, nggak terpisah. Tapi kan nggak semua pesepeda persona dan tingkat kebisaannya tuh sama gitu. Nah untuk sebab itu, karena kita kemarin di 2019 bareng juga sama Bike to Work, kita coba ngadain workshop gitu kan, dan mengundang hampir semua pengguna jalan. Ternyata ada perempuan, ada yang disabilitas, ada yang sudah lansia. Tentu tingkat penggunaannya anak-anak yang ke sekolah gitu. Tingkat penggunaannya dan kebisaannya dia untuk menguasai ruang kan berbeda. Nah, ketika kita assess ternyata jalur yang terpisah, jalur sepeda yang terproteksi itu menjadi satu hal yang menjadi kebutuhan. Terpisah atau misalnya teridentifikasi saja belum terproteksi itu penting, apalagi kalau sudah diproteksi. Mungkin ada nilai tambah lah untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Karena balik lagi, ketika kita ngobrol nih bareng nih semua pengguna ruang,
kalau kita ngomongin asasnya keadilan nih, ruang publik domainnya kan untuk bersama ya. Berarti kan ruangnya harusnya diciptakan, proporsinya diciptakan sehingga bisa mengundang lebih banyak orang juga untuk menggunakan gitu sih. Kalau Oke, menurut aku. berarti memang penting banget ya. Banget. Penting sekali. Oke, kalau dari Om Pur? Iya, jalur sepeda itu penting. Itu akan menentukan apakah orang pada akhirnya mau menggunakan sepeda untuk keperluan sehari-hari atau tidak. Nah, sebetulnya ada optimisme ya, kalau kita belajar dari pengalaman di kota-kota lain, terutama yang sudah kita kenal sebagai kota yang ramah sepeda. Kalau kalian mau membangunnya, jalur sepeda, orang yang akan pakai sepeda itu akan berdatangan gitu. Nah, kalau kita lihat yang sudah ada di Jakarta, itu kan baru sebagian sebetulnya, sebagian kecil lah, yang sebagai wujud upaya untuk melindungi keselamatan orang yang mau menggunakan jalur itu. Tapi di sebagian besar yang ada yang sudah disediakan sekarang ini belum sampai ke sana. Nah, itu yang dalam beberapa belakangan beberapa survei, 2 kali survei di Bike to Work Indonesia itu dengan responden yang berbeda, kelompok usia yang berbeda. Sebagian besar mereka mau sebetulnya, ada kemauan untuk menggunakan sepeda untuk keperluan sehari-hari. Masalahnya adalah mereka takut berada di jalan berbaur dengan pengguna kendaraan bermotor, yang kita tahu bagaimana perilaku pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Betul. Di kota-kota di Indonesia. Gitu. Kalau dari pengalaman Om Pur sendiri pernah nggak ngalamin, ini berdasarkan pengalaman ya, apa kecelakaan karena koalisi dengan motor atau mobil yang lain selama bersepeda 5-6 tahun ini? Alhamdulillah saya belum pernah ya. Belum pernah, walaupun dalam situasi yang mungkin menjengkelkan, membuat kita kesal. Biasanya yang bikin paling kesal itu seperti apa, Om Pur? Oh banyak. Tadi misalnya menyalip, tidak memberi ruang yang cukup, jarak antara yang cukup, kemudian memotong. Ada orang yang mau membelok di sebuah tikungan, dia tidak merasa perlu untuk mengerem lebih dulu. Okay. Lebih banyak mereka memilih untuk mendahului dan kemudian tiba-tiba membelok. Sering sekali terjadi. Oke, kalau kita ke Anggi nih, kalau secara teknisnya Anggi, jalur proper itu sebenarnya seperti apa sih Anggi? Berapa lebarnya ataupun pembatasannya yang aman dan nyaman buat bersepeda? Gitu. Kalau kita ngomongin jarak bersepeda, mungkin kita bisa ngomong mulai 1,75 deh. Itu tuh untuk ada satu ruang bagi pesepeda ini untuk satu arah ya, untuk bisa menyalip sepeda yang lain. Karena kan tadi ya, ruang sepedanya tentu bisa jadi yang satu lebih lambat menggunakan sepedanya, yang satu lebih cepat. Tapi ada batas maksimum biasanya dalam penggunaan sepeda. Nah, nanti kalau 1,75 itu kurang lebih oke lah, satu sepeda bisa menyalip satu sepeda yang lainnya, mendahului. Kemudian kalau misalnya kita ngomong kalau lebih proper seperti apa? Oh, mungkin di 2,0 meter itu lebih proper lagi kita ngomongin jalur sepeda. Jadi lebih ada ruang antara tadi yang lebih lambat atau kalau ada yang mau mendahului itu lebih ada ruang. Dan dia ada safety measures-nya di situ. Cuma kalau misalnya tadi kita bilang konteks Indonesia yang seperti sudah disampaikan oleh Om Pur, jalan kita tuh nggak semuanya tuh memiliki tipikal yang sama, lebar yang sama gitu. Tentu intervensinya akan berbeda. Makanya kalau kemarin kita sempat diskusi juga bersama dengan Bike to Work, bersama juga dengan Kementerian PUPR, sampai keluar satu panduan lah nasional untuk penyelenggaraan jalur sepeda. Harusnya seperti apa sih? Ada tipikal yang terproteksi dengan pembatas fisik atau proteksi fisik. Ada juga tipe jalan yang intervensinya adalah mungkin pendekatannya adalah tidak hanya marka tapi dengan rambu, marka dan rambu. Ada yang sifat jalannya karena ruangnya sangat terbatas menjadi sifat berbagi tapi intervensinya dengan pembatasan terhadap kecepatan kendaraan. Jadi tidak hanya melulu kita yang penting cat, kan ada nih semangatnya kita cat gitu, tapi nggak ada intervensi yang lain, itu nggak proper itu. Meskipun cat itu nggak proper ya. Tapi kita lihat konteksnya. Balik lagi kalau misalnya tadi memang ruangnya seperti itu, aktivitas bangunannya karakteristiknya seperti ini, kemudian tipikal pengguna ruangnya, misalnya di situ ada pengendara kendaraan bermotor pribadi, mobil motor, ada sepeda, ada jalan kaki, gimana nih ruang seperti ini kita hanya bisa tidak intervensi dengan pembatas fisik. Bisa kita marka, kita cat gitu kan. Tapi ada rambu, ada pembatasan kecepatan, ada penanda khusus. Itu harus, karena kan jadi kita tidak bisa occupied ruang ya.
Tapi ada beberapa mungkin ruang yang dengan yang lebar yang sama, karakteristik aktivitas bangunannya seperti apa, profil pengguna ruang dan bangunannya seperti apa, jadi bisa ditutup. Ada jadi bisa seperti itu intervensinya. Jadi ini lebih ke kontekstual. Cuma kadang-kadang tuh orang ngeliat chat cukup lah ini mah, kita chat aja gitu kan, semangatnya chat gitu. Tapi nggak ada intervensi yang lain gitu, tidak membatasi kecepatan kendaraan. Padahal mungkin masalahnya di situ. Masalahnya gitu. di situ ya. Oke, nah memang kalau misalnya kita ngelihat jalur sepeda yang proper gitu di Jakarta itu tadi aku juga disebut kalau di Sudirman Tamrin, dan Greenpeace Indonesia bersama ITDP bersama juga Bike to Work juga kemarin udah sempat nyobain ya beberapa jalur sepeda. Nah kalau begitu berarti selanjutnya pertanyaannya adalah apa sih kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah nih untuk memfasilitasi para pesepeda ini gitu? Kalau kita mau melihat bagaimana selanjutnya setelah ini ya, saya kira apa yang sudah dimulai ini harus dilanjutkan. Dan sebetulnya yang sudah dimulai ini kan sebetulnya masih lebih pada penyediaan fasilitas di jalan. Yang kalau kita perhatikan atau kita yang sudah alami sehari-hari kan satu belum optimal pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, kan ini ada beberapa network ya di Jakarta tuh, ada yang dari timur, dari selatan, dari barat nih. Ini belum terkoneksi secara menyeluruh, secara benar. Nah, saya kira satu hal yang tadi soal optimal itu, ini kan sebetulnya kesannya ya, pemerintah Jakarta itu sudah merasa cukup menyediakan fasilitas di jalan, sementara itu tidak mengimbanginya dengan upaya yang lain, karena ini tidak bisa hanya mengandalkan penyediaan fasilitas di jalan untuk mengajak orang mau bersepeda sehari-hari. Jadi ke depan nih kira-kira pemerintah Jakarta harus bisa memastikan bahwa kalau dilihat sebagai kompetisi antara menggunakan kendaraan bermotor pribadi dan menggunakan angkutan umum dan sepeda, angkutan umum dan sepeda ini harus lebih menarik daripada menggunakan kendaraan bermotor. Menarik itu lebih cepat, lebih murah, lebih efisien ya, dan lain sebagainya gitu. Ya, satu hal lagi itu yang kenapa ini perlu dilanjutkan. Ada yang namanya problem yang sangat gawat di kehidupan perkotaan itu, yang sampai sekarang tidak pernah ada tindakan yang berarti untuk menanggulanginya gitu ya. Ada polusi udara dan tentu saja emisi di sini ya, karbon dan gas rumah kaca yang lain. Kemudian kemacetan. Ini sampai sekarang juga kita kan tidak pernah lihat solusi yang signifikan itu. Kemudian satu lagi itu angka kematian akibat kecelakaan yang tinggi di Indonesia. Terakhir saya sempat ada data lagi dari Kementerian Perhubungan, 3-4 malah per jam orang meninggal di jalan. Wow. Ini perlu tindakan yang serius untuk menanggulangi persoalan-persoalan ini di kota terutama ya. Nah, sepeda ini bisa berguna untuk itu. Yang makanya banyak organisasi yang pro sepeda lah gitu yang berusaha mendorong ini supaya menjadi perhatian di tingkat pemerintahan gitu, terutama kemarin di Glasgow di COP26 gitu. Nah, ini yang kita belum lihat perhatian yang serius di pemerintahan kita. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, PR-nya tuh udah hampir semuanya dijelaskan oleh Om Pur. Mungkin sum up gitu, kita coba untuk summary. Dari ITDP selalu memonitor bahwa benar tadi yang disampaikan oleh Om Pur, kita tuh selalu memiliki pemerintah itu selalu memiliki kecenderungan untuk memberikan satu strategi atau beberapa peraturan dan strategi kebijakan gitu yang sifatnya adalah menarik, jadi pull strategis. Dengan misalnya menyediakan angkutan publik, kemudian juga pembenahan misalnya menambahkan pasar sepeda, kemudian juga jalur pejalan kaki, tapi push-nya tidak ada.
bagaimana membuat tadi seperti yang dikatakan oleh Ompur, pengguna kendaraan pribadi itu nggak betah untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadinya gitu. Karena di sini mungkin masalahnya bukan ada kepemilikan, tapi penggunaan. Karena penggunaan itu yang tadi masalahnya jadi ada ruang yang terbatas, kita seolah-olah berkompetisi menggunakan ruangnya. Padahal semua orang juga punya hak untuk menggunakan ruang, karena itu kan domainnya publik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita melihat pemerintah itu kadang cenderung gitu ya membangun atau menyiapkan peningkatan improvement, development dan sebagainya itu di ruang-ruang yang memiliki spotlight atau menjadi landmark, kemudian terlihat oleh masyarakat umum. Padahal kalau kita ngomongin masyarakat pengguna gitu, mungkin 24 jam aktivitasnya tidak di ruang itu. Contoh kasus misalnya di Jakarta, kita apresiasi loh dari kita merencanakan waktu itu ya Om, di workshop yang kedua sampai terbentuk jaringan 500 km itu tertuang di RITJ, targetnya 2030 tercapai, tapi yang sekarang baru misalnya terbangun dengan proteksi itu baru 11 km, tapi kan berarti PR-nya sisanya dong 500 kurangin 11 gitu. Kemudian ya meskipun tadi 500 itu mungkin tidak seluruhnya terproteksi dengan tipologi tertentu tadi pendekatannya, tapi memang PR-nya masih di sana. Itu sih. Baiklah, nah ini kita tidak hanya ngomongin tentang kota Jakarta nih ya, jalur sepeda propernya nih, tapi juga di kota-kota lain. Aku ke Ompur dulu nih, udah pernah cobain jalur sepeda ataupun bersepeda ke luar dari Jakarta nggak Ompur? Pernah 1-2 ya, di Magelang, kemudian di Jogja, di Solo. Di Magelang itu karena kebetulan Magelang itu kan sebetulnya sama dengan kota-kota yang seukuran ya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu, yang kebetulan mereka punya jalur lambat. Dulu di Solo juga ada, sampai sekarang kayak kelihatannya masih ada. Itu yang dimanfaatkan untuk ini, untuk jalur sepeda yang udah pasti ada proteksinya kan. Di kota lain sebetulnya ya kalau kota-kota seperti ini, mereka yang menggunakan sepeda itu masih banyak. Saya pernah kebetulan ada apa namanya main lah ya, saya bersepeda dari Madiun ke Kediri, kemudian pernah dari Malang ke Madiun. Kota-kota ini relatif sepi sebetulnya, banyak masih menggunakan sepeda, dan kalau pemerintah setempat mau mengoptimalkan penggunaan sepeda, sebetulnya tantangannya tidak besar. Madiun menurut saya sekarang meskipun apa namanya fokusnya itu ke wisata ya, mereka bikin jalur sepeda untuk wisata di dalam kota, kemudian di lingkungan sekitar kota. Nanti ada tujuan-tujuan desa produsen apalah gitu, terus tempat misalnya ada telaga di kaki Gunung Wilis itu apa namanya lupa saya. Nah itu lumayan untuk kota seukuran Madiun, terhitung panjang, berapa puluh kilo ya, 25-an lah. Madiun itu padahal kalau kita mau dari ujung ke ujung paling berapa sih, 5-10 kilo. Nah menurut saya ini inisiatif yang bagus, karena dari situ lalu nanti kan harusnya bisa didorong untuk lebih daripada tujuan itu gitu. Oke, baik. Kalau Anggi sendiri udah pernah punya pengalaman ke kota lain dan melihat jalur sepeda di kota lain? Sudah Mas, kebetulan tuh rumah aku ke Klaten. Kemarin, tahun berapa ya, 2019 atau 2020 tuh dapat program yang dari Kemenhub untuk jalur sepeda, sama yang disampaikan oleh Ompur. Jadi ada Solo, Magelang, Klaten tuh salah satunya kalau nggak salah. Tapi ya itu yang kemudian dicet itu di jalur lambat gitu, karena di Klaten juga untuk jalur utamanya kemudian terpisah, ada jalur cepat dan jalur lambat. Nah konfliknya sama di jalur lambat ini, itu sebelum ada atau diputuskan atau ditambahkan lah ada jalur sepeda di situ, itu tuh dipakai untuk parkir, tidak hanya sepeda motor ya, tapi juga becak gitu, becak juga lewat di situ. Jadi konfliknya tuh cukup banyak, seolah-olah mendismiss bahwa balik lagi sih ke yang percakapan di awal, harusnya tuh ini tuh kontekstual, mungkin dilihat dengan karakteristik yang seperti ini, itu harusnya mungkin desainnya akan berbeda gitu, karena balik lagi desain itu tidak bisa yang kayak
template gitu, template base. Ini kayak gini kayaknya aku harus persis plek-plekan ya gitu. Enggak seperti itu sih, karena seharusnya melihat konteksnya. Nah, jadinya ya udah karena ditempatkan di situ. Kalau di Klaten tuh lucunya ya udah kayak padahal orang nggak sepedaan di situ, nggak di jalan situ juga gitu. Apalagi kan kemarin pandemi sekolah tutup ya. Kebetulan Klaten tuh emang banyak sekolah yang di pinggir jalan sih, tapi kemarin ketika sekolah nggak masuk tuh jadi tidak terlalu banyak lah. Jadi dibuat jalur becak gitu, lebih banyak becak lewat gitu. Tapi gimana pun apresiasinya kota lain ini menunjukkan ada keinginan untuk turut serta berpartisipasi dalam mengakomodasi kebutuhan pesepeda. Entah itu yang sifatnya ngikutin tren aja atau bahkan sudah mulai membuka mata serius untuk menyediakan ruang ini. Oh, jadi sudah ada nih tren untuk mengakomodasi pesepeda ini udah ada kalau di kota? Sudah ada sih, kita melihat tadi seperti yang kata Om Pur cerita gitu. Kebayang nggak sih kota Medan? Kalau Mas Farid dengar kata kota Medan tuh kebayang apa sih? Bemo nggak sih? Angkot nggak sih gitu? Yang kata orang Medan, wah saya juga orang Medan, mohon maaf nih ya, sobat lingkungan kalau ada yang orang Medan kita sama-sama kok gitu, bukan ngatain, kita harus bikin kota Medan lebih bagus. Cuma kayak di Medan itu pesepedanya banyak loh. Terakhir saya kemarin ke sana tahun lalu 2021 bulan Agustus, iya atau September saya lupa, itu tuh pesepedanya banyak loh, ada. Dan beberapa diskusi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, ada keinginan untuk membangun jalur sepeda. Wow, okay. Tapi yang kurang memang di sana itu adalah, kan gini, kalau di Jakarta tuh menurut saya dan mungkin Bandung ya Om, yang contoh bagus di mana pemerintah kotanya mulai mengajak teman-teman pengguna untuk berdiskusi. Nah di kota-kota lain tuh gitu. belum ada Mas. Oke. Padahal misalnya kalau kita ngomongin back to work tuh hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Bisa diajak diskusi juga gitu. Oke, berarti memang harus diajak nih para penggunanya gitu kan, diajak ngobrol. Betul. Apa. Pertanyaan terakhir nih, satu pertanyaan singkat mungkin ya. Optimis nggak nih kalau di Jakarta dan di kota-kota lain ya, kalau dari Anggi atau Om Pur gitu ya, kira-kira akan ada lebih banyak lagi jalur sepeda yang proper dan terproteksi? Kalau aku optimis jujur aja, karena selain ITDP, selain bike to work, banyak teman-teman lain yang udah ke arah sana. Ada subcyclist, transportologi, kota kita yang juga tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di kota-kota mid-size city, kota menengah, tapi juga kota kecil. Mereka juga ada yang berkenan untuk inisiatif ngajakin kita diskusi. Dengan perpanjangan tangan teman-teman di kota-kota, kita percaya kalau kita sharing knowledge, kita juga saling diskusi, komunikasi, optimis kejadian kok. Optimis akan kejadian. Oke, kalau Om Pur? Ya betul sih apa yang dibilang Anggi. Karena dulu Belanda juga tidak seperti sekarang. Jadi artinya ada yang bisa dikerjakan, dan dikerjakan itu seperti yang dibilang Anggi tadi, sebetulnya ada organisasi yang punya perhatian, pemerintah yang mau diajak dialog, kemudian ada keinginan warga untuk hidup yang lebih baik di dalam kotanya gitu. Saya kira itu tidak akan menghalangi tujuan untuk mewujudkan penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi dan mobilitas ya. Saya kira itu sih. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih Om Pur. Kita semua di sini optimis jalur sepeda terproteksi yang proper ada tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi buat Om Pur, buat Kak Anggi atas kedatangannya. Terima kasih juga tentunya buat Sobat Lingkungan yang sudah menonton podcast Ngobrol Lingkungan ini. Jangan lupa bisa juga didengarkan di Spotify dan di Google Podcast. Saya Farid Mardianto pamit. Sampai ketemu lagi. Ya.